Nah, sekarang kita berada di nama daerahnya itu daerahnya Ombilin ya. Nah, Ombilin ini berdekatan atau daerahnya ini adalah Danau Singkara ya, yang berada di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok dan Padang Panjang. Dan inilah di depan kita sudah sampai di persimpangan Pasar Ombilin. Dan kalau kita belok sebelah kanan itu ke arah ke Padang Panjang atau ke Bukit Tinggi, atau kita ke sebelah kiri kita ke Solok gitu. Nah, ini adalah sebuah jembatan yang legendaris yang dari dulu sudah ada. Dan sebelah kanan kita itu adalah pemandangannya Danau Singkara. Dan di sini adalah Sungai Ombilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Motovlog Sumatera Barat adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, sekarang sudah sampai juga kita keliling-keliling di daerah Kabupaten Tanah Datar ya, dan juga Kabupaten Solok, karena di Danau Singkarang ini terbagi dua daerah yang pemilikannya dan juga Padang Panjang. Nah, Danau Singkarang ini berada salah satu danau terbesar di Sumatera Barat, bahkan nomor 2 terbesar di Pulau Sumatera. Bisa kalian lihat betapa besarnya danau ini. Dan biasanya jalur ini, jalur kuning ini ya, para mobil dari Jakarta akan melewati jalur ini hendak menuju Medan, melewati jalur tengah. Jadi arti kata ALS melewati jalur ini. Jalur Danau Singkarak ini tergolong sepi. Kalau kalian mau ke Padang menggunakan mobil ANS atau NPM, kalian bisa melewati jalur ini, jalur Danau Singkarak ini kalau hendak ke Bukit Tinggi. Tapi kalau kalian tujuannya ke Padang, kalian tidak akan menjumpai jalur ini ya. Nah, jalur ini sangat dinanti-nanti apabila kita melewatinya. Namun sayang sekali ya, biasanya jalur ini dilewati kalau untuk mobil bus NPM atau ANS ya, biasanya ini maghrib ya, nyampainya ke sini udah sore, jadi keindahannya sedikit terkurangi. Tapi kalau bila siang-siang jam 12 hari seperti ini, nah bisa kalian lihat keindahannya sangat cantik sekali. Bisa kalian lihat ini air danau yang sangat luas, dihiasi dengan jalan-jalan di pinggirannya. Nah, jalan ini tergolong sepi ya, tapi hati-hati karena barusan tadi saya kalau udah mau ke sini ke belakang tadi ke Batu Sangkar, ada sebuah kecelakaan yang cukup parah ya. Tapi setelah itu tadi saya lihat sudah dievakuasi mobilnya. Apakah mobil tersebut masih ada, saya nggak tahu. Saya coba lihat dulu, cek dulu sekitaran sini tadi. Yakninya antara mobil truk dengan mobil expander ya. Nah, itu cukup bahaya juga, saya lihat cukup mengerikan juga, karena hampir setengah badan dari mobil expander ini udah hancur. Nah, arti kata itu kecepatan para pengendara mobil di sini sangat kencang sekali. Dan orang-orang di sini sudah rata-rata sudah sering menjumpai seringnya terjadinya kecelakaan di daerah tepian Danau Singkarak ini, dikarenakan memang jalur ini sepi dan sedikit rawan, dan orang pun mau menggas sehabis-habisnya gitu. Padahal daerah ini cukup ya rawan lah menurut saya, karena bukitnya itu hilang-hilang kayak gini kan, nggak kelihatan lawan dari depan karena terhalang bukit. Nanti tiba-tiba aja ada aja
mobil yang menghadang. Nah makanya setiap tahunnya ini sudah banyak terjadi korban-korban kecelakaan laka lantas ya, karena tidak fokus dan tidak kehati-hatian terhadap lawan di depan. Dan banyak beberapanya ya sampai menimbulkan korban jiwa ya, karena kecepatannya lebih dari di atas 100. Nah tadi saya lihat antara bus pembawa tomat kalau nggak salah saya dengan mobil pribadi. Apakah kita bisa masih melihat? Tapi tadi barusan saya melihat ada mobil derek yang membawa mobil tersebut. Artinya mobil pribadi itu udah diangkut. Kalau memang ada mobil yang besar, semoga kita dapat masih bisa ya melihatnya. Kalau nggak salah di sekitaran sini nih. Nah jadi buat kalian yang ingin merasakan keindahan Danau Singkarak ya, sempat-sempatinlah datang ke Bumi Ranah Minang ini, karena memang dipastikan kalian dimanjakan ya. Dan dari sini kalian bisa melihat Gunung Marapi dan Singgalang, dan di balik bukit itu adalah Kota Padang ya, Kota Padang dan Kota Kabupaten Padang Pariaman. Di balik bukit itu dahulu sempat pernah dicoba mau dibuat jalan ya. Nah ini dia kecelakaannya, masih tersisa ya di sini saya lihat. Nah ini dia kecelakaannya Ferdi. Nah ini sudah dievakuasi mobil truknya, dan tadi truk itu masuk ke dalam danau, sekarang udah keluar ya. Dan mobil pribadinya tadi barusan sebelum saya on cam lagi naik derek ya. Nah jadi sangat disarankan hati-hati dalam berkendara di daerah ini, karena memang jalur ini sangat sepi sekali. Jadi kalau semakin cepat mobil atau apanya, nanti fokusnya makin sedikit dan makin hilang. Dan oke lah, mungkin sampai di sini dulu jalan-jalan kita di pinggiran Danau Singkarak ini, danau terbesar nomor 2 di Pulau Sumatera dan nomor 1 di Sumatera Barat. Setelah ini ada Danau Singkarak, danau di atas, danau di bawah, Danau Talang, juga danau yang lainnya ya. Dan juga ya, mohon bantuannya like, share dan subscribe channel saya. Bantu saya mengembangkan channel ini agar channel ini lebih berkembang hendaknya, dan terus update terus perputaran jalan-jalan kita ke daerah-daerah seputaran Sumatera Barat. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Sampai jumpa dari pinggir Danau Singkarak, Kabupaten Tanah Datar. Di depan kita udah masuk ke pintu gerbang Kabupaten Solok. Saya pamit, kami pamit. Sampai jumpa. See you.